Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik Bapak dan Ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini mungkin agak berbeda dengan malam-malam sebelumnya, di mana di malam-malam sebelumnya itu kita membahas topik berkenaan dengan praktek baca kitab dan sudah 7 naskah kita bahas. Namun di malam hari ini kita coba masuk ke pembahasan ilmu nahwu bersama kitab An-Nahwu Al-Wadih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Nah, Eh, sebelum kita masuk ke materi, ini saya langsung tarik ke halaman bawah. Ya. Halaman bawah itu 400-an. Di situ ada daftar isi. Jadi kurang lebih menggambarkan apa saja poin-poin yang akan dibahas di dalam buku ini. Dan 400 halaman ini itu sebenarnya terbagi menjadi 3 jilid ya. Jadi di dalam ini tuh sudah ada 3 jilid. Cuman kalau di apa namanya, ini nanti tergantung ya, dibuka pakai aplikasi apa. Kalau di laptop itu bisa kelihatan ada di pojok kiri itu bookmark ya. Kita bisa langsung lompat ke jilid 1, jilid 2, jilid 3. Cuman kalau di sini saya nggak tahu caranya gimana. Tapi tadi saya langsung tarik saja ke bagian bawah. Jadi nanti bisa dilihat di situ poin-poin apa saja yang dibahas dan ini nanti akan sangat membantu kita dalam praktek membaca kitab gitu ya. Nah, ini yang jilid pertama dan kemudian nanti ada ketemu jilid kedua dan seterusnya. Jadi salah satu cara ataupun salah satu tips kalau kita eh, membaca sebuah buku adalah dengan melihat daftar isi. Jadi dari daftar isi itu kita mendapatkan overview ataupun gambaran keseluruhan mengenai isi ataupun konten dari buku ini. Kalaupun kita nggak sempat, minimal kita sudah punya bayangan. Dan tentu di sini kita asumsikan para peserta yang mengikuti dalam posisi belum bisa baca tulisan-tulisan ini gitu ya. Kalau yang sudah bisa baca tentu apa namanya ya sudah bisa baca sendiri gitu ya. Tapi pengajian di Majelis Taklim Amal Mulia Muamalah ini itu kita peruntukkan settingannya adalah bagi para pemula ataupun bagi mereka yang benar-benar dasar gitu ataupun baru belajar sehingga kita asumsikan memang belum bisa dan belum apa namanya menguasai. Kalaupun memang sudah ada yang sudah bisa ya alhamdulillah dan itu nanti jadi apa namanya wadah bagi kita sama-sama mengulang murojaah apa yang sudah pernah kita pelajari. Dan ini tadi sudah disediakan file PDF-nya di channel Telegram t.me/amal mulia muamalah ya. Nah, di sini di bagian pertama itu di situ ada pengantar dari penulis. Lalu di bagian berikutnya, karena ini buku ya, sesuai dengan judulnya itu aslinya gitu ya, untuk madaris al-marhalah al-ula. Jadi memang ini untuk apa? Tingkat dasar sebenarnya. Cuman dasar bagi orang-orang Arab tentu beda bagi kita orang-orang Indonesia ya. Mungkin yang mempelajarinya ya sudah lanjut dan seterusnya, tapi mungkin kita juga sama-sama baru belajar, maka kita juga bisa saja menjadi orang yang baru mulai ya. Nah, kemudian nanti setiap
setiap bagian itu, cuman saya lupa. Kalau di laptop itu nanti bisa kelihatan, kita bisa langsung lompat ke al-juzul awal, kemudian al-juzul tsani dan seterusnya, ya. Nah, kemudian dari buku ini kalau di depan kita bisa lihat tadi ada kata pengantar, lalu eh, metode ataupun tata cara tadris mengajarkan buku ini. Jadi sudah diberikan di situ panduannya, kalau buku ini dipakai ngajar maka idealnya gitu ya, hasil maksimal bisa didapatkan apabila mengikuti step-step ini gitu. Tapi mungkin kita tidak menggunakan urutan-urutan atau mungkin cara menyampaikan ataupun cara kita mengajarkan bisa jadi berbeda dengan yang diinginkan oleh penulis, dan bisa jadi juga hasilnya tidak semaksimal jika yang mengajarkan adalah orang-orang yang asli native-nya gitu ya. Karena ada juga pantangan-pantangan di sini yang disampaikan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tapi itu nanti mungkin akan kita langgar gitu ya. Sehingga sekali lagi eh, metode itu menyesuaikan dengan tujuan. Jadi tata cara kita mengajar, tata cara kita membagikan sesuatu itu sebenarnya tergantung goal yang kita mau capai apa. Nah, kembali lagi ke kondisi kita awal, ya, kita minimal dapat dulu atau paham dulu konten-konten di buku ini secara umum, sehingga nanti aplikasinya, penerapannya itu di praktek baca kitab. Makanya metode itu bisa jadi berbeda, goalnya sama, tapi kita bisa menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan ataupun cara, sesuai dengan apa? Kondisi audiens, kondisi orang yang mau belajar. Nah, di sini di pembahasan pertama itu disebut ada pembahasan tentang jumlah mufidah. Jumlah mufidah ini kalau di kita bahasa Indonesia itu apa? Kalimat yang utuh, ya. Kalimat yang sempurna. Nah, cuman kalau dalam bahasa Arab kalimat itu diartikan dengan jumlah. Jadi ini jumlah itu adalah kalimat. Mufidah, ya, mufid itu berarti bermanfaat ataupun bermakna, ya, sehingga dia punya pesan yang bisa diambil dan dia utuh komponen kalimat itu. Nah, cuman di sini dia nggak langsung memberikan definisi. Definisinya diposisikan di sini nanti di belakang, dan biasanya enaknya di situ diberikan semacam kaidah ya. Kaidah itu gampangannya adalah standar, ataupun kaidah itu gampangannya adalah seperti acuan. Kalau kita paham kaidah nanti kita bisa terapkan kemana-mana. Nah, perhatikan contohnya ya. Eh, Contohnya di sini al-amsilah itu, amsilah itu artinya contoh. Kita cara melihatnya nanti paling gampang lihat jumlah kata gitu ya. Jumlah kata. Di sini ada al-bustanu satu, jamilun berarti dua. Di sini ada dua katanya. Kemudian nomor dua asyamsu tali'atun. Ini juga dua. Ini kenapa kita analisis dari jumlah kata? Karena memang nanti pengaruh terhadap pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian ini satu, dua, tiga. Ada tiga di sini. Ya, syamma aliyun wardatan. Di sini satu, dua, tiga. Tiga juga. Kemudian ini ya'ishu as-samak fi al-ma'i. Empat. Kemudian yaksuru an-nakhilu fi iklimi Misra. Lima. Nah, kemudian beliau menyampaikan di sini, penulis menjelaskan, kalau kita perhatikan idza ta'ammalna, ya, kita perhatikan
komponen atau susunan yang pertama tadi, ya. Ini yang pertama, wajadnahu yatarakkabu min kalimatain. Kita bisa temukan dia terdiri dari dua kalimat. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya kata. Jadi kalau jumlah artinya kalimat, tapi kata itu dalam bahasa Arabnya adalah kalimat. Kalimatun. Berarti di sini ada berapa kalimat? Ada dua kalimat. Maksudnya ada dua kata, gitu ya. Yang pertama kata al-bustan dan kata kedua kata jamilun. Kalau kita perhatikan gitu ya, kalau seandainya, nah kita kan mau bicara jumlah mufidah, kita mau ngobrolin dalam bahasa Arab itu, nanti kalau yang kemarin kita dari naskah 1 sampai naskah 7 itu kita bisa melihat banyak sekali kalimat di dalam paragraf. Jadi mungkin komponen yang lebih besar adalah paragraf, lalu kalimat, lalu di bawahnya kata. Nah, itu semua kita coba lihat gitu ya susunannya dan kita melihat lebih dekat. Jadi melihat lebih dekat itu berarti kita zoom susunan-susunan naskah kemarin. Oh, ternyata aslinya ya dia kalau dipreteli nanti akan ketemu seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab sama seperti dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia ya ya kita apa namanya ada istilah SPOK gitu ya. Kapan suatu kalimat dinyatakan sempurna atau kapan suatu kalimat dinyatakan utuh? Nah, di sini seandainya kita mengambil kata al-bustan saja. Nah, al-bustan itu apa namanya? Kebun ya. Nah, itulah kenapa kita tidak bisa kadang mengikuti standar ideal dari metode yang digunakan di dalam buku ini karena buku ini mungkin settingannya kepada orang-orang yang dari kecil sudah ngomong bahasa Arab, lalu kemudian dia diajarkan grammarnya atau tata bahasanya. Sementara kita jangankan bicara grammar, kadang arti perkata saja kita bingung. Jadi, kalaupun mau diterapkan seideal teknis ataupun seideal metode yang digunakan, ya tentu tidak tidak relevan gitu ya. Sehingga sekali lagi sah-sah saja kita berbeda metode, beda cara seperti itu. Dan memang idealnya mengajarkan bahasa itu ya dengan menggunakan bahasa aslinya seperti itu ya. Al-Bustan, kebun. Seandainya kita hanya mengambil ataupun kita menempatkan satu kata saja, al-kalimah al-ula, kata yang pertama tadi, itu saja kita hanya pasang kata al-bustan. Maka lam nafham illa ma'nan mufrodan layak fi littakhatubi. Maka kita tidak bisa memahaminya kecuali makna mufrad ataupun makna tunggal dari kata ini ketika dibilang al-bustan, kebun. Ya paham kita gitu. Al-bustan itu orang Arab, orang yang tahu bahasa Arab ketika bilang al-bustan, ya dia paham kebun. Sama kayak dalam bahasa Indonesia ketika kita bilang kebun, ya kita tahu kebun. Tapi kan layak fi litakhatub. Kalau cuma dibilang kebun tok gitu ya, kebun tok itu ya kebun saja. Ini nggak bisa, kita mau komunikasi dengan orang, mukhatabah nggak bisa. Berarti ini tidak menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Wa kadzalikal hal idza akhadnal kalimata as-saniyata wahdaha. Nah, termasuk kalau ya kita hanya mengambil satu kata dan itu adalah kata yang kedua tadi dan itu saja yang kita ambil. Jamilun misalnya. Ya bagus, cantik. Kira-kira bisa nggak dipahami? Hanya kata jamil saja. Nggak bisa. Tapi ketika, kata beliau, idza dhammamna ihdal kalimataini ilal ukhra.
Kalau ini kita gabungkan, kita satukan, kita kombinasikan, maka gitu ya, seperti yang ada di susunan di kalimat ini di nomor satu tadi, berarti kan di situ kita menggabungkan kata al-bustanu jamilun. Ketika kita sampaikan al-bustanu jamilun, ada kata al-bustan dan ada kata jamil, maka ini bisa dipahami. Fahimna makna kamilan. Kita bisa memahami dan menangkap makna secara utuh. Ketika dibilang kebun itu bagus ya. Kebun itu cantik ya. Akan berbeda nanti dengan dibilang kebun itu. Iya, muncul pertanyaan, emang ada apa dengan kebun itu? Atau kalau dibilang cantik, cantik. Iya, paham kami itu cantik gitu. Cantik itu kita ngerti, bagus. Tapi apa yang cantik? Ketika tidak ada isyarat ke suatu objek, tentu orang bingung. Tapi ketika tadi sudah disebut, maka muncullah istafatna faidatan tammah. Kita bisa menerima, menangkap dengan utuh, dengan sempurna. Dan begitu juga gitu ya. Kalau tadi disebutkan wahya itisaful bustan bil jamal. Walidzalika yusamma hadza at-tarkibu jumlatan mufidatan. Makanya komponen yang seperti itu ketika bisa dipahami ada subjeknya, kalau dalam bahasa Indonesia tadi ya, ada predikatnya, ada keterangannya, selesai. Orang bisa ngerti dan orang bisa paham. Dan untuk membentuk sebuah kalimat sama seperti dalam bahasa Indonesia, maka berarti kita butuh yang namanya kata. Kemudian di sini juga dijelaskan dalam bahasa Arab pun sama seperti dalam bahasa Indonesia. Ini sengaja ya kita coba konek-konekkan supaya eh, Bapak dan Ibu yang memang benar-benar nol ya, benar-benar nggak pernah belajar sama sekali itu bisa lebih mudah untuk mengikuti. Jadi kalaupun bingung nggak usah dilihat tulisan Arabnya, didengarkan saja penjelasannya. Jadi kalau ini dipaksakan untuk melihat tulisan Arab mungkin bisa jadi agak terganggu karena bingung, tapi ketika disimak saja penjelasannya mungkin bisa lebih lebih ringan. Nah, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan gitu ya bahwa sebuah kata ya, al kalimata wahdaha, satu kata saja ini la takfi fit takhatubi, nggak mungkin gitu ya, nggak bisa kita pakai buat ngobrol, buat mengkomunikasikan sesuatu itu nggak bisa. Annahu la budda min kalimatain fa aksar, berarti butuh dua kata atau lebih sehingga bisa ada faidah, bisa ada makna pesan yang tertuang dan tersampaikan. Nah, bagaimana dengan dalam bahasa Arab ya? Dalam bahasa Arab itu ada kata dia satu ya kelihatan. Kum. Kum ini kalau di bahasa Indonesia kan apa? Berdirilah. Berdirilah. Ini berarti kan kalimat perintah. Ijlis. Duduklah. Takalam. Bicaralah. Ini satu dia. Tapi kira-kira bisa nggak dipahami? Jawabannya bisa. Walaupun mungkin dia hanya satu, tapi di sini kafiyah fit takhotubi. Begitu kita lontarkan, orang paham ketika kita bilang, makanlah, minumlah. Kemudian apalagi kita bilang, ya duduklah, gitu kan. Berdirilah. Orang paham. Tapi aslinya gitu ya, aslinya ini secara kalau kita lebih lihat dalam lagi itu sebenarnya bukan satu kata. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimatain. Aslinya kata perintah yang kita lontarkan tadi itu sebenarnya juga ada dua kata setidaknya. Yang satu malfuzatun, yang satu itu terucap. Duduklah, makanlah. Seperti tadi kum ya.
atau yang lainnya. Dan satu lagi wal ukhra ghairu malfudhatin. Yang satunya nggak terucap, nggak dibunyikan. Wahia anta. Anta itu berarti ya kamu gitu ya. Sehingga kalau kita bilang makanlah, itu maksudnya kamu makanlah gitu. Cuman kita itu kalau ketika menggunakan kalimat perintah, kamu makanlah, kemudian Anda makanlah gitu ya, atau silahkan makan. Itu kadang nggak bunyi kata kamu, kata Anda, tapi yang dimaksud kamu yang makan gitu. Silahkan kamu yang berdiri. Nah, allati yafhamuha as-sami'u minal kalam. Dan ini sudah dipahami oleh pendengar ketika terucap kata tadi, misalnya kita datang ke rumah orang, lalu tuan rumah bilang, Pak, makanlah. Kadang nggak bunyi juga, kata ya. Kadang begitu dihidangkan, minumlah, gitu ya. Atau silahkan, gitu. Dia hanya bilang silahkan saja. Tapi pendengar itu sudah bisa menangkap pesan, maksudnya ini. Wa in lam yuntok biha. Walaupun ada kata kedua, itu tidak dilontarkan, tidak dibunyikan, tapi itu sudah bisa dipahami. Sehingga kaidahnya, gitu ya, kaidahnya. Jadi ini karena benar-benar disetting ya materinya untuk pemula banget. Sehingga harapannya ini juga bisa diikuti oleh para peserta amal mulia muamalah. Jadi kaidah yang kita bisa simpulkan dari contoh dan apa namanya tadi penjelasan itu yang pertama adalah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamah yusamma jumlah mufidah. Jadi kalau misalkan ada kumpulan kata ya dan itu bisa menyampaikan makna yang utuh, itu namanya kalimat sempurna, jumlah mufidah. Atau nanti di dalam bahasa Arab juga dikenal dengan itu disebut kalam. Ini istilah-istilah saja. Jadi pada saat kita mendengar ini jumlah mufidah, ini ada kalimat dia sudah lengkap. Artinya ada subjeknya, ada predikatnya, dan orang bisa paham maksudnya apa. Tapi kalau ada kalimat hanya ada subjek saja, predikatnya mana? Ada predikat mungkin subjek nggak dijelaskan seperti apa, kadang bisa jadi bingung. Sama saja ketika kita latihan membuat esai, latihan membuat karya tulis dan yang lain, itu biasanya titik yang dikritisi oleh para editor itu adalah kalimat ini kalimat kamu kok hanya subjek saja. Mana predikatnya? Ini kalimat kamu belum sempurna ini, belum utuh. Nah, sama biasanya disoroti sisi itu. Nah, kemudian yang kedua, al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimatain. Jadi, kalimat sempurna itu untuk bisa membentuk dia, kita butuh paling tidak dua kata. Jadi, ketika dua kata itu dikombinasikan, maka menjadi jumlah mufidah. Minimal, tapi belum tentu ya. Setiap kita punya dua kata atau lebih pasti jumlah mufidah, belum tentu. Kadang karya tulis itu kadang editornya sebel gara-gara apa? Ada banyak sekali kata, tapi ternyata itu baru subjek saja. Nah, misalnya ya gitu ya, saudaranya Ahmad yang dia baru datang dari Jakarta, ya itu panjang, tapi kalimat itu belum sempurna, belum selesai. Ya ada apa emangnya? Dia kenapa? Ya kita paham dia, oke, dari Jakarta. Terus kenapa? Nggak jelas, belum putus. Gitu. Waqat kabu min aksar dan bisa jadi lebih, gitu ya. Nah, jadi itu sederhananya. Dan jadi di sini kita bisa lihat tadi al-bustanu jamilun. Kebun itu bagus. Asyamsu tali'atun. Matahari terbit. Tapi kalau kita bilang matahari, ini kan nggak jelas. Matahari kita bilang. Ya terus kenapa dengan matahari? Ada apa? Mataharinya kenapa? Tapi ketika bilang mataharinya terbit. Nah, selesai paham orang. Ya. Kemudian sama Aliun wardatan. Ali mencium bunga. Atau ya apa namanya bahasanya selain mencium.
Kadang juga ketika kita menerjemah itu ada kata-kata yang ya bisa sih mencium bisa ya gitu. Kalau ngendus itu konotasinya negatif ya, kurang kurang baik, lebih ke mungkin mengendus kejahatan atau mengendus kadang bahasa itu bukan benar salah tapi kadang juga lebih ke pantas atau tidak gitu ya. Nah, itu bagian pertama. Lalu kemudian di sini disuruh apa? Baca contoh-contoh sebelumnya dan jelaskan ya jumlah kata di masing-masing kalimat tersebut. Jadi iqra'il amsilata as-sabiqah wa bayyin adadal kalimat fi kulli misalin. Jadi kita disuruh jelasin ada berapa tuh katanya, komponen kata di dalam masing-masing contoh. Dan itu tadi kebetulan sudah kita preteli ya. Oh ini namanya satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, itu kan, dan seterusnya. Itu sudah. Jadi mudah sekali sebenarnya. Nah, seperti ini juga nanti bisa kita jadikan sebagai eh, bahan praktek juga. Paragraf-paragraf ini itu kan juga bisa kita kita jadikan praktek. Kemudian latihan berikutnya, Iqra al-jumala al-atiyah wa bayyin al-kalimat fi kulli wahidah minha. Jadi kita disuruh baca, di sini ada contoh-contoh gitu ya. Nah, kemudian apa? Suruh jelasin. Mungkin kalau pembahasan ini, materi-materi semacam ini kita sampaikan atau diajarkan ke anak-anaknya orang Arab, ya dia santai aja, sama aja kayak kita belajar bahasa Indonesia, mengenal komponen ataupun karakter ataupun mungkin struktur dari sebuah kalimat. Kita paham saja, tapi yang membuat kita bingung gara-gara apa? Gimana kita mau mempelajari ini itu apa, ini apa, sedangkan kita nggak tahu as-sama itu artinya apa, mumtirah itu apa, al-hadiqah itu kita nggak tahu artinya apa, jamilah kita nggak tahu artinya apa, ya. Kemudian yaktifu kita nggak tahu artinya apa, ali nggak tahu artinya apa, al-azhar nggak tahu artinya apa, ya tentu akan bingung. Makanya memang kalau kalau goalnya gitu ya, kalau tujuan belajar bahasa tadi adalah aktif, ya berarti yang paling enak dengan belajar dari mendengar lalu bicara, bukan mempelajari struktur kata gitu ya, bukan belajar ini itu kata ini dalam kalimat sebagai apa dan seterusnya, enggak, tapi kita benar-benar mulainya dari apa, dari bicara. Sama saja seperti anak kecil itu anak bayi dia bisa ngomong. Nggak ada ceritanya anak bayi itu ngomong diajari. Nah ini subjek, ini predikat, ini objek. Nggak ada ceritanya anak bayi itu kayak gitu. Anak bayi itu pasti diajari sama mamanya apa? Nasi. Nasi. Ini nasi. Udah gitu aja dia disuruh niru. Nasi. Ini ingat ya, ini nasi. Nah, tirulah itu. Nah sama, kalau pun kita pengen belajar yang sesuai urutannya ya seperti itu, kita mendengarkan orang Arab seperti apa lalu kemudian kita tiru, itu saja, ikuti 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 sampai kemudian bisa, baru kita belajar grammarnya, tata bahasanya. Dan itu insya Allah kalaupun kita dengari orang yang sesuai standar, maka bahasanya juga sudah standar. Tapi kalau kita mendengarkan orang Arab yang bukan standar bahasa fushahnya, bahasa formalnya, ya juga nanti hasilnya yang kita dengar nggak standar gitu. Sama saja bahasa Indonesia, ketika yang ditalkinkan, ketika yang diajarkan oleh orang tua bahasa Indonesia versi suku tertentu, maka nanti yang sampai ke anak juga bahasa Indonesia ya versi sukunya dia. Nah, sama. Itulah kenapa faedahnya dari kita kemarin itu bagikan
naskah ya 1 sampai 7, kemudian ada sekalian audionya, itu sebenarnya adalah membiasakan kita juga mendengar. Sehingga ini semua akan dipreteli. Jadi yanqati'u al-matar, ini jumlah mufidah. Yasiru sahabu, tatlu'u asyamsu, kemudian tajifu al-ardu. Ini kalimat sempurna dia. Yal'abu al-ghilmanu bil qurrah, nomor 9 misalkan. Yal'abu sedang bermain. Al-ghilmanu ya anak-anak, al-ghulam pemuda, remaja, bil qurrah bola. Berarti cara nerjemahinnya gimana? Ya, para pemuda atau anak-anak itu sedang bermain bola. Ini sudah kalimat yang mufidah, bisa dipahami. Sehingga kalau kita mau, nah ini nanti ya hubungannya dengan kita ngasih harokat. Kalau di sini kan sudah dikasih harokat nih. Nah, sehingga kita bisa tahu, oh ini bacanya yal abu. Tapi kenapa ini yal abu? Kenapa nggak yal abi? Kenapa nggak yal aba, yal ab? Nah, ini nanti akan terjawab semua ketika apa? Mendeteksi kata ini tuh aslinya kata apa sih? Al-Ghilman itu tuh apa gitu. Makanya di urut-urutannya ketika kita membahas naskah itu kita jelasin. Pertama kita akan identifikasi kata itu dia sebagai apa, baru kita bisa berikan harokat di ujungnya. Bil qurrah, nah ini juga seperti itu. Tapi maksudnya kalau kita tadi bicara ke konteks topik pembahasan, itu sudah bermanfaat, sudah bisa dipahami oleh lawan bicara, ada komunikasi tersampaikan, jawabannya ada. Yal'abul ghilmanu bil qurrah. Kita ketika menyampaikan, ini anak-anaknya lagi pada main bola nih gitu. Atau para remaja itu lagi main bola. Paham nggak? Paham. Yang menerima pesan juga bisa nangkep. Lalu apalagi misalkan, yanzilul mator minas sama. Yanzil, turun. Al-mator, hujan. Nah, kenapa ini di dhamma, kenapa ini di dhammah juga? Kenapa nggak yanzilul matoro, yanzilul matori, mator, ya kan? Itu nanti ada alasannya. Minas sama dari langit, hujan turun dari langit. Bisa dipahami? Bisa. Gitu ya. Sehingga ini nanti banyak sekali contoh-contoh kalimat yang sempurna. Nah, sekarang kalau karena memang gini ya, kita untuk contoh ini kita nggak bedah. Idealnya ini yang ngerjain adalah siswanya ataupun yang belajar ini kerjain gitu ya. Kemudian dibimbing, nih kamu kerjain seterusnya. Nah, dari bagian ketiga ini banyak latihan juga. Latihannya adalah bedain di bawah ini mana kira-kira yang dia itu kalimat yang sudah sempurna dan yang tidak sempurna. Ya, laisal jauh. Ada apa? Bukan jauh. Enggak paham orang. Akala Farid. Farid makan. Farid makan itu kira-kira orang sudah bisa paham atau belum? Farid minum. Akala Faridun. Nah, nanti muncul lagi apakah makan itu adalah kata yang memerlukan objek atau tidak? Kalau dia memerlukan objek, berarti butuh objek. Dia makan. Ya, makan apa? Gitu ya. Ya, pokoknya makan. Al-qitaru sari'un. Nah, ini kitor sari, cepat. Ini ijtahadta. Nah, kalau nomor 4 ini kan nggak berfaedah, nggak paham orang. Ini ijtahadta. Jika kamu bersungguh-sungguh, jika kamu totalitas, udah gitu doang dia. Lawan bicara nggak paham ketika disampaikan. Kamu ketika bersungguh-sungguh. Iya, terus kenapa? Kalau saya sungguh-sungguh, kalau saya serius kenapa? Nah, itu
nanti kalau kita sudah paham seperti apa komponen kalimat yang sempurna dengan kalimat tidak sempurna, maka pada saat dihadapkan ke dalam uh, praktek kita sudah bisa membedakan, oh ini kalimat yang sempurna karena ada subjek, karena ada objek dan seterusnya. Nah, di sini banyak sekali ya kalau kita mau mencari contoh, tapi sekali lagi metode yang kita gunakan itu tentu berbeda sekali ya dengan metode yang disarankan di buku ini. Kita hanya lebih ke ngelihat-ngelihat secara umum. Nanti kita prakteknya itu di praktek baca kitabnya langsung gitu ya. Kalau di sini kita disuruh apa? Disuruh ij'al kulla misalin minal amsilatil atiyah. Disuruh buat dia menjadi jumlah mufidah dengan menambahkan kata yang mulaimah, cocok, yang sesuai, kira-kira yang pas fil makanil khali di titik-titik ini. eh, Kira-kira cocoknya dikasih kata apa ya biar kalimat ini menjadi sempurna dan bisa dipahami. Gitu ya. Al-waladu al-fakihah. Misalkan ini ada anak laki-laki, ada buah. Anak laki-laki, titik-titik buah. Nah, kalau kita paham dan itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kira-kira bisa jawab nggak? Bisa pasti. Anak laki-laki, titik-titik buah. Nah, kalau seperti itu kan nggak paham. Emang kenapa anak laki-lakinya? Ya bebas mau ditambahin apa. Anak laki-laki mengupas buah. Anak laki-laki memotong buah. Anak laki-laki memakan buah. Memakan berarti apa? Ya kulu. Tinggal kita ngelengkapi. Cuman masalahnya tadi seperti yang sudah disampaikan, belum tentu semua orang itu nyambung ketika disajikan disajikan kalimat ataupun disajikan tampilan-tampilan seperti ini. Nah, kemudian di sini kita disuruh buatlah disuruh buat apa? Buat kalimat kata hadikoh, sejarah, azhar, syams. Tapi nanti buat kalimat yang tersusun dari dua kata. Nah, ini kan berarti baru satu kata nih. Coba dibuat kalimat. Ada al-syajarah, pohon. Nah, kalau dia pakai bahasa Indonesia, ya kita gampang aja buatnya. Pohon menjulang tinggi. Pohon mengering. Pohon, apalagi misalkan, eh, s- bagus, ya, dan seterusnya. Maka tapi kalau dalam bahasa Arab gimana? Ya, itu jadi PR lagi gitu kan. Makanya kita lebih banyak memposisikan ke analisis gitu ya. Lebih ke pasifnya dulu. Kalau sudah membuat itu aktif dia. Membuat itu berarti kan kita apa ya? Mengungkapkan, membicarakan, menulis. Sementara kita tidak punya input. Jadi dalam bahasa itu kalau kita kelompokkan ya, mungkin yang di blok kiri itu keahlian yang sifatnya input. Keahlian mendengar itu input, memasukkan sesuatu ke dalam diri kita. Ada keahlian ataupun ada skill eh, mendengar, membaca. Ya, ada skill membaca. Kita menginput sesuatu. Kalau sudah punya input, baru kita bisa outputkan. Baru kita bisa keluarkan ketika kita sudah mendengar, baru kita bisa bunyikan, baru kita bisa keluarkan. Sama kita sekarang bisa ngomong bahasa Indonesia seperti ini. Karena memang inputnya banyak ke dalam diri kita. Terus saja orang ya, mama kita ngomong bahasa Indonesia, kemudian bapak kita ngomong bahasa Indonesia, tetangga kita ngomong bahasa Indonesia, itu kita dengar. Bisa lancar kita. Nah, giliran suruh ngomong bahasa Arab, kita nggak bisa. Karena apa? Inputnya nggak ada. Sehingga kalau itu tadi dikasih kita ini belajarnya dan ini pakai bahasa Indonesia selesai gampang sekali jawabnya. Coba di sini siapa yang mau buat kalimat dari kata asyams? Kalau bahasa Indonesia itu matahari. Coba buat kalimat dari kata matahari dan dia terdiri dari dua kata. Matahari panas.
Paham nggak orang? Paham, selesai. Tapi panas itu apa dalam bahasa Arab? Nah, bingung lagi gitu ya. Makanya kalau itu mau diikuti metode ini nanti kerjanya double-double malahan. Kita justru fokusnya adalah memperbanyak input dulu, baru ke outputnya. Ya memang bagus juga kalau memang bisa bisa aktif ya. Kemudian dok kula kalimatin minal kalimatil atiyah fi jumlah mufidah murakabah min aksar min kalimatain. Nah, ini disuruh coba buat kalimat yang tapi dia lebih dari tiga kata atau lebih dari dua kata. Air misalkan. Kira-kira air itu mau dibuat kalimat dan kalimat itu isinya lebih dari tiga kata gimana? Ya, air, air sumber kehidupan dan sumber apalagi misalkan itu sudah berapa kata? Lebih dari dua kata dan orang paham. Selesai masalahnya. Nah, disuruh buatkan. Coba sekarang buat tiga kalimat, masing-masingnya terdiri dari dua kata. Lalu kemudian buat lagi tiga kalimat, masing-masing terdiri dari tiga kata. Buat lagi tiga kalimat, tapi masing-masing terdiri dari empat kata. Ini sudah bicaranya output ya, menghasilkan sesuatu. Nah, kalau sementara kita belum punya input, nggak bisa kita mau menghasilkan sesuatu, gitu ya. Karena kita hanya bisa mengeluarkan, mengoutput sesuatu apabila kita punya stok inputnya. Nah, seperti itu secara umum cara kerjanya. Makanya nggak bisa dipaksain. Nah, ini sebenarnya dengan mengikuti praktek baca kita, mengikuti kelas semacam ini, itu aslinya kita memperbanyak input. Oh, oke. Ini tuh maknanya jumlah mufidah ya. Oke, oke. Nah, gitu. Itu input ya. Nah, berikutnya bagian kedua sekarang. Nah, kita selesai bagian pertama. Bagian pertama itu bicara jumlah mufidah, kalimat yang bisa ditangkap bermanfaat. Nah, sekarang ajzaul jumlati. Nah, ini kita mau melihat lagi, mendekat gitu ya, di zoom lagi, zoom apa namanya, zoom in atau zoom out gitu ya, zoom in ya. Pokoknya kita lihat lagi. Nah, ternyata di dalam sebuah kalimat tadi ada kata, kata itu bisa kita pecah lagi gitu kalau kita kita lihat lebih dekat lagi. Di sini tadi contohnya ya, Raqiba Ibrahimu al-hisanu. Al-hisana. Satu, dua, tiga. Kemudian Yuda Ibu Ismailu al-Qito. Satu, dua, tiga. Jadi ini Ibrahim, Raqiba menunggangi al-hisan. Hisan itu kuda. Berarti kalau kita mau preteli siapa si subjeknya? Ya Ibrahim di situ. Ibrahim kenapa? Raqiba menunggangi, mengendarai, menaiki al-hisan. Apa yang dinaikin? Kuda. Ini juga tiga ya sudul fala al-qamha takulu syafulan wa syairan. Ini empat. Ini dua gitu ya. Ya, satu, dua, tiga, empat. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat. Arafna fi ma madha katanya di sini. Di pembahasan sebelumnya kita sudah tahu bahwa yang namanya jumlah mufidah, kalimat yang bisa menyampaikan pesan dalam bahasa komunikasi itu berarti setidaknya terdiri dari kumpulan kata. Kalimat itu terdiri dari kumpulan kata. Wa nuridu an na'rifa fi hadzal dars anwa al-kalimati fanaqul. Nah, sementara di bagian materi yang ini kita pengen tahu gitu ya, apa saja jenis-jenis kata. Ingat kalimat itu tadi kalau di dalam bahasa Indonesia kita adalah kata. Maka jenis-jenis kata itu apa? Idza bahasna fil jumali allati ma'ana wajadna annal kalimat
Ibrahim wa Ismaila wa Fallaha. Nah, kalau kita coba lihat di sini, ada Ibrahim, ada Ismail, ada Fallah, ada Nur ya, dan seterusnya. Ini dikatakan kata Ibrahim, kata Ismail, kata Fallah itu merupakan kata-kata yang disebut atau menunjukkan orang. Dan kemudian ada kata kuda, ada kata kucing, ada kata kambing. Ini ya redaksi yang digunakan untuk apa? Jenis-jenis hewan. Lalu ada tadi gandum dan yang lain. Ini berarti kata untuk menunjukkan jenis-jenis tanaman. Ada lagi misal kapal air. Ini berarti menunjukkan kata ataupun untuk jamat itu benda mati ya. Wa anan nasihah wa nur wa safar alfadhun tusama biha anwa'un ukhra minal ma'ani walidzalika tusama kullu kalimatin min hadil kalimat isman. Nah, itulah yang kemudian dibahasakan dengan kata benda isim. Lalu di sini kita bisa lihat ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada benda mati, apapun itu, maka dalam bahasa Arab kata itu diistilahkan dengan isim. Isim itu adalah kata benda. Itu kalau gampangnya seperti itu. Kembali ke tadi, ya. Di situ kita juga bisa lihat ada kata rokiba, yudaibu, yahsudu, takulu. Ini kata-kata yang disebut dengan kata kerja atau istilahnya fiil. Karena memang mereka itu terikat dengan variabel waktu. Fi zamanin khasin. Maka kata rokiba ini menunjukkan, jadi dalam bahasa Arab pun sama. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang sudah berlalu, kita mungkin menggunakan kata telah. Saya sudah makan. Ini berarti kalau dibilang saya sudah makan, saya sudah naik kuda. Gitu. Ini berarti menunjukkan aktivitas naik kuda sudah selesai. Nah, dalam bahasa Arab mungkin nggak muncul kata sudah, tapi dengan seperti ini saja, rokiba orang sudah tahu bahwa aktivitasnya sudah selesai. Karena disebutkan itu namanya fi zaman al-madhi. Udah lewat masanya, masa lampau. Tapi kalau nanti di sini ada kata yuda ibu ini menunjukkan waktu khusus atau waktu yang sekarang atau yang akan datang. Ketika dibilang si Yuda ibu Aliun al Kita tadi ya, atau apa tadi yang dimainkan Yuda ibu Ismail al Kita. Jadi Ismail lagi main-main sama kucing. Orang paham ketika dibilang Yuda, ya berarti sekarang. Bisa juga nanti ya, akan tergantung konteks kalimatnya. Tapi poinnya, berapapun atau apapun kata di dalam bahasa Arab yang kita temukan di dalam naskah, di dalam bacaan Al-Quran atau yang lain, itu pada hakikatnya terpetakan, terklasifikasi menjadi tadi satu namanya ada isim. Oh, ini kata benda lah intinya. Nah, kata benda itu berarti dia tidak terikat dengan variabel waktu. Misalkan lakban, nih ya, saya pegang lakban. Lakban ini apakah dia terikat dengan variabel waktu? Nggak ada. Lakban ya dari kemarin, lakban sekarang, lakban nanti ya udah lakban juga dia. Tapi kalau dibilang mengangkat, nah ini ya mengangkat, berarti mengangkat itu sudah kata kerja. Saya mengangkat lakban, mengangkat berarti sekarang sedang. Tapi kalau dibilang
sudah digeletakkan barangnya, lalu kita bilang mengangkat, orang paham ini saya sudah mengangkat. Nah, cuma dalam bahasa Arab nanti kita akan ketemu lebih rinci, tapi tidak usah khawatir. Yang perlu kita keep dalam memori kita terlebih dahulu adalah oh ada namanya isim. Berarti dia ini kata benda, baik nanti bendanya itu manusia, hewan, benda mati dan yang lain. Nah, itu namanya isim. Karena dia tidak terikat dengan variabel waktu. Tapi kalau fiil ini dia terikat dengan variabel waktu ini. Karena bicara tentang aktivitas. Aktivitas itu ada proses ya kemarin, sekarang, akan datang. Nah, wa inda ta'amul al-jumal salasil akhir, kita bisa lihat di situ ada kata fi, ada ala. Apakah ini kalau disebutkan secara satuan gitu ya, punya makna nggak dia? Jawabannya nggak punya makna. Kita bilang fi, fi itu di dalam, di dalam. Paham nggak orang? Iya, maksud kamu apa di dalam? Nah, kalam yufham lahu maknan kamilah. Gak bisa orang ketika diajak komunikasi dengan bilang di dalam. Kalau nggak ada pembicaraan sebelumnya kan orang bingung. Wa idza nutiqa bi kullin minhuma fi jumlatihi dhahara ma'nahu kamilan. Tapi kalau kata fi tadi ya dikombinasikan, digabung, berarti ada makna utuh yang bisa ditangkap. Nah, yang seperti ini namanya harf kalau dalam bahasa Arab. Istilah saja. Ya berarti kata apa? Kata hubung, kata sambung. Dalam bahasa Indonesia juga ada kan ya. Nah, wa kadzalika kullul kalimatil lati min hadzal nau'i. Jadi berarti kalau kita mau klasifikasikan kata-kata yang ada di dalam bahasa Arab, kalau dia bukan isim, berarti dia fi'il. Kalau bukan ya berarti dia harf. Nah, sekarang dikasih kaidah tuh. Jadi kalau kita males baca semua gitu ya. Ya belajari aja tuh yang di kotak-kotak itu karena ini adalah summary, ini adalah core of the core-nya, intinya, esensinya gitu ya. Tadi kan sudah dua tuh, sekarang yang tiga di kotak sini, biasanya dia lanjut ya. Mana tadi? Nah ini ya, ini satu, ini dua. Makanya begitu di sini kita lihat nomornya bukan satu atau dua, tapi dia dilanjutkan, ini nomor tiga. Nah, al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab tadi itu salah satu anwa terdiri dari tiga jenis. Yang pertama ada namanya ism atau ismun. Yang kedua fi'lun. Yang ketiga harfun. Apa itu isim? Di sini dijelasin ternyata. Oh, isim itu adalah kullu lafzin. Setiap kata redaksi yusamma bihi insanun. Atau itu dipakai untuk manusia, untuk hewan, tumbuhan, benda mati, atau yang lain. Nah, itu pokoknya adalah ism. Yang gampangnya tadi tidak terikat dengan waktu. Fiil, fiil itu apa? Fiil adalah semua kata. Nah, di sini sebenarnya kalau kita mau praktek baca kitab juga enak. Kullu kenapa di dhamma? Kemudian lauzin kenapa di kasro? Ya dulu kenapa di dhamma? Ala husuli ini kenapa di kasroh gitu ya, kemudian amalin fi zamanin. Nah, itu cuman sekali lagi kita belum bisa menganalisis sampai ke tahap itu ketika inputnya kita belum cukup, makanya sekarang itu kita berusaha sedang menginput. Wal harfu, kemudian ada yang ketiga itu harf. Harf itu adalah kullu lafzin la yadhhar maknahu
Pokoknya kata-kata yang kalau disebutkan sendiri, dia kadang nggak bisa dipahami. Dia harus nebeng, nempel ke orang lain, baru bisa dipahami maknanya secara utuh, gitu ya. Nah, disuruh apa tugasnya di sini? Latihannya. Aslinya kita disuruh baca kalimat-kalimat yang ada, kemudian memetakan mana yang ini, oh ini kata kata yang melibatkan manusia, ini ke hewan dan seterusnya. Misalkan nih Farid. Farid itu kira-kira kata untuk apa? Kata kerja, kata benda. Ini jelas kata benda ini isim. Nah, cuman isim ini kalau mau dipreteli lagi, berarti dia menunjukkan orang. Kemudian Ali yarkabu al-himar. Himar, keledai. Nah, keledai itu berarti hewan ya. Kemudian yuhibbu al-walad. Kata al-walad di sini kira-kira apa? Ini ya orang, anak kecil. Dia suka burtukol. Hatob. Nah, burtukol itu jeruk berarti dia ke buah-buahan. Hatob ya kayu dan seterusnya. Jadi ini kita perlu kalaupun apa namanya ya ini masih dikerjain kalau yang versi idealnya ketika belajar satu-satu dikerjain gitu ya. Nah, sampai tuntas dan kita dalam posisi benar-benar sangat sangat paham. Jadi nanti pada saat kita menganalisis, oh ini tuh kata benda, ini tuh kata kerja. Cuma nanti lebih enak kita menganalisis dari bahan praktek. Kenapa? Ya karena memang lebih lebih real, lebih real gitu ya, ketimbang apa yang dicontoh-contohkan di sini. Walaupun ya memang ini juga kejadian sehari-hari kita, tapi ketika kita langsung praktek dari kitab itu insya Allah lebih berbeda. Nah, sekarang yang nomor ini perintahnya apa? Suruh bedain mana isim, mana fiil, mana huruf. Nah, ini banyak ya sekali contoh-contoh. Kalau kita mengikuti, mengerjakan ini semua, insya Allah kita sangat-sangat kaya, mampu. Tapi sekali lagi, kita tidak ke sana. Nah, berikutnya, ini bab yang ketiga, ataupun tadi topik yang ketiga, yaitu adalah taksimul fi'li bi'tibari zamanihi. Kita sekarang mengelompokkan ataupun memetakan, mengklasifikasikan kata kerja berdasarkan waktunya ataupun zamannya. Sebagai contoh, di sini langsung disebutkan untuk fi'il madhi. Tapi waktu kita terbatas dan tidak cukup insya Allah untuk yang fi'il madhi dan yang seterusnya kita bahas di sesi berikutnya. Tapi intinya ya kitab dasar ini kita pelajari untuk memberikan kemudahan. Jadi nanti insya Allah ketika kita sudah pernah belajar, pada saat masuk ke ranah praktek kita mudah memetakan. Oh ini tuh maksudnya yang itu ya, isim ya, dan seterusnya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai halaman 21 ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Semoga Allah berkahi waktunya. Dan kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita tutup ya Bapak Ibu sekalian.